Kelompok orang ini adalah Qin Chen dari benua gelap ke alam semesta asli. Saat mendekati alam semesta awal, Qin Chen merasa ada yang tidak beres. Seolah-olah ada sesuatu yang berubah di alam semesta awal. Ketika dia benar-benar memasuki alam semesta awal, wajahnya tiba-tiba berubah. Aura kematian, kengerian nafas kematian ini bahkan membuat Qin Chen samar-samar merasa sedikit tercengang. Qin Chen, Chen Sisi dan yang lainnya juga maju selangkah dan berkata dengan suara yang dalam. Qin Chen mengangguk. Alam semesta awal diubah menjadi dunia bawah. Nafas kematian yang begitu kuat. Mungkinkah itu orang yang kuat di dunia bawah? Setelah memasuki alam semesta awal, dia melihat 3 kelompok etnis besar yang saling membantai, serta nenek moyang Yuanmo yang melesat melintasi langit tak berujung. Apakah itu leluhur Yuanmo? Dia benar-benar menerobos di dunia bawah. Dia menggunakan aturan kematian untuk menerobos. Tidak mungkin Patriark Yuanmo mengubah alam semesta asli menjadi dunia bawah. Bahkan jika dia menerobos transendensi, alam semesta awal tidak mungkin dapat diubah. Setelah mengatakan itu, Qin Chen melirik Patriark Yuanmo dan matanya tertuju pada tengkorak. Kristal mengambang di kedalaman alam semesta asli. Ini adalah pupil Qin Chen tiba-tiba menyusut, dan dia merasakan napas dunia bawah yang sangat menakutkan dari kristal tengkorak. Dan ketika Qin Chen merasakan perubahan di alam semesta awal, ketika sosok Qin Chen dan rombongannya muncul, Hei Nu dan yang lainnya tertegun. Chen kecil, meskipun kelompok iblis sangat jauh dari tempat ini, Hei Nu dan yang lainnya sudah menjadi pusat kekuatan tingkat tertinggi, dan indera spiritual mereka dapat memata-matai alam semesta asli dan semua alam. Sosok Qin Chen dan yang lainnya jelas jatuh ke mata Hei Nu dan yang lainnya. Setelah melihat sosok di depan kerumunan, Hei Nu dan yang lainnya tercengang. Dan pada saat yang sama ketakutan tak berujung muncul di hati mereka. Selama hari-hari ketika Qin Chen pergi, mereka tidak pernah berhenti memikirkan Qin Chen sejenak. Dan mereka semua berharap Qin Chen dapat kembali ke alam semesta asli dan kembali ke sisi mereka. Tapi sekarang ketika sosok Qin Chen benar-benar muncul, hati Hei Nu dan yang lainnya merasa putus asa. Mereka tidak pernah ingin melihat Qin Chen muncul seperti saat ini. Di sisi lain, setelah melihat Qin Chen dan yang lainnya muncul, Patriark Yuanmo juga tercengang. Dan kemudian ekstasi tak berujung muncul di hatinya. Dia tidak akan pernah lupa bahwa Xiao Yao Supreme dan Qin Chen yang bekerja sama untuk menghancurkan pengaturannya selama bertahun-tahun. Xiao Yao Supreme adalah musuh lamanya selama bertahun-tahun. Leluhur Yuanmo. Ia bahkan tidak memikirkan mengapa Qin Chen muncul dari bagian klan gelap. Seluruh orang telah bergegas menuju Qin Chen dengan cepat. Berubah menjadi langit kematian yang luas, dan langsung meraih Qin Chen di kerumunan. Ledakan, tangan besar yang menjulang itu seperti gunung, langsung menjepit kehampaan alam semesta, dan meledak langsung di tempat Qin Chen berada. Tuan Chen, hati-hati. Tianji, Hei Nu, dan yang lainnya ketakutan. Patriark Yuanmo hari ini sudah menjadi detasemen level puncak. Di bawah pukulan seperti itu, Chen Shao pasti akan mati. Pada saat leluhur Yuanmo menembak Qin Chen, budak hitam dan lainnya bergegas keluar dari surga satu persatu dengan gila-gilaan, dan bergegas ke arah Qin Chen di dunia iblis berada. Pada saat ini, banyak orang di paviliun Chendi bergegas keluar. Semua orang tahu bahwa begitu mereka meninggalkan surga, pasti akan mati. Tetapi saat ini, tidak ada yang memikirkannya. Mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, dan itu adalah untuk menyelamatkan Qin Chen, meski itu berarti kematian. Dalam sekejap, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari seluruh surga, membentuk pemandangan yang sangat mengejutkan. Master Paviliun Tianji dan Linglong sama-sama tercengang. Xiao Yao Supreme, siapa anak itu? Mengapa semua orang bergegas keluar? Qin Chen, kata Xiao Yao Supreme dengan ekspresi jelek. Qin Chen, pemilik Paviliun Tianji tercengang. Orang yang kamu sebutkan sebelumnya yang menyelamatkan alam semesta asli bersamamu. Apakah mereka tidak tahu bahwa jika mereka bergegas keluar, mereka akan mati? Pemilik Paviliun Tianji tidak mengerti. Xiao Yao Supreme melirik pemilik Paviliun Tianji. Pentingnya Qin Chen bagi alam semesta awal sangat luar biasa. Xiao Yao Supreme mengatakan ini, dan bahkan menoleh untuk melihat Suhai yang tenang di belakangnya. Master Paviliun Tianji, dia menoleh untuk melihat sekte Master Linglong. Linglong,
kamu dan aku akan bergerak juga. Setelah mengatakan itu, Master Pavilion Tianji mengambil selangkah lebih maju tanpa menunggu Master Sekte Linglong untuk menjawab. Sungai takdir yang luas melonjak, dan langsung pergi. Pemilik Pavilion Tianji benar-benar tidak tahan melihat Xiao Yao Supreme bertindak sendirian. Jika dia sendirian, maka Xiao Yao Supreme pasti akan mati. Di atas langit, aura detasemen pada tubuh Xiao Yao Supreme langsung naik, dan dia langsung membakar asalnya sendiri. Leluhur iblis tua, kamu punya nyali untuk melawanku. Xiao Yao Supreme meraung marah. Seluruh tubuhnya mendidih dengan semangat juang. Dia menginjak sungai panjang angkasa, bergegas langsung ke leluhur Yuanmo, mencoba menarik perhatian leluhur Yuanmo. Bertarung denganmu. Setelah leluhur membunuh anak itu, aku akan melawanmu lagi. Petik 2. Patriark Yuanmo mencibir, mengabaikan provokasi Xiao Yao Supreme dan hanya meraih Qin Chen dengan tangannya yang besar. Ledakan di atas dunia iblis langsung mendidih. Tangan besar leluhur Yuanmo menutupi langit dan matahari. Energi iblis dan energi kematian yang tak terhitung jumlahnya menekan dan datang langsung ke Qin Chen. Hahaha, bocah, mati. Tawa bersemangat dari leluhur Yuanmo bergema di seluruh dunia. Di sini, seseorang ingin memprovokasi Chen Shao. Di belakang Qin Chen, ekspresi muncul di mata Tuoba Xiongba dan Tuan Istana Anyu. Pada saat tangan besar Patriark Yuanmo jatuh, keduanya mengambil langkah maju hampir bersamaan, dan berkata dengan semangat, "Aku tidak memiliki kesempatan untuk tampil di benua hitam sebelumnya, tapi sekarang mereka berdua jelas tidak sabar untuk bergerak." Istana Tuan Anyu, kamu bisa bergerak, Qin Chen berkata dengan ringan. Tuan Istana Anyu sangat gembira di dalam hatinya. Ya, setelah kata-kata itu jatuh, seluruh tubuhnya melayang ke langit dalam sekejap, dan terbang ke langit dalam sekejap. Ingin menghentikan leluhur, maka kamu mati dulu. Petik 2. Nenek moyang Yuanmo melihat Tuan Istana Anyu naik ke langit. Cahaya hitam yang berdebar-debar mengalir di tangan besar itu. Dan rune kuno dengan cepat berkumpul bersama, menyebabkan seluruh dunia iblis bergemuruh. Jejak rasa dingin melintas di mata penguasa Istana Anyu. Dia mendengus dingin. Dan kekuatan mengerikan dari Anyu tiba-tiba bangkit dari tubuhnya. Kekuatan ini, di kejauhan, Linglong tertegun sejenak. Kekuatan kegelapan. Dia. Master Sekte Linglong melihat dengan saksama. Dan ketika dia melihat wajah Master Istana Anyu, dia langsung membeku, jantung melonjak liar dalam sekejap. Dan tiba-tiba menangkap pemilik Pavilion Tianji yang dengan gila-gilaan bergegas menuju leluhur Yuanmo. Pemilik Pavilion Tianji dihentikan oleh Master Sekte Linglong. Dan mau tidak mau berkata, "Linglong, apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Tianji, tidak perlu bergerak. Linglong bergumam, Qin Chen akan baik-baik saja. Petik 2. Kenapa? Pemilik Pavilion Tianji menoleh, dan hanya melihat ekspresi Master Sekte Linglong pada saat ini. Semut ingin mengambil tindakan terhadap Chen dan mencari kematian. Pandangan semua orang melihat aura mencengangkan di tubuh Tuan Istana Anyu, dan meninju leluhur Yuanmo dengan keras. Ledakan. Di bawah tatapan kaget semua orang, kepala Istana Anyu secara langsung menghancurkan telapak Patriark Yuanmo. Dan cahaya kepalan itu langsung masuk, menembus tubuh Patriark Yuanmo dalam sekejap. Ledakan. Leluhur Yuanmo langsung diledakkan. Dan sebuah lubang besar langsung muncul di tubuhnya. Dan ratusan juta mil kehampaan di belakang leluhur Yuanmo langsung dihancurkan oleh pukulan ini. Kamu, tubuh Patriark Yuanmo kaku. Dan dia menatap kosong ke celah di dadanya. Benar-benar terpana. 10.000 ras lainnya di alam semesta asli juga membatu saat ini. Satu gerakan. Patriark Yuanmo, yang telah lama bertarung dengan 3 transendensi besar Xiao Yao Supreme diledakkan dengan satu pukulan. Anda harus tahu bahwa sebelum Xiao Yao Supreme dan 3 kekuatan transendental bergabung, itu hanya membuat beberapa celah pada leluhur Yuanmo. Tapi sekarang, pria yang muncul entah dari mana di depannya benar-benar menusuk tubuh leluhur Yuanmo dengan satu pukulan. Dalam sekejap, tubuh orang kuat dari semua ras di alam semesta bergetar. Xiao Yao Supreme berhenti dalam kehampaan. Matanya juga terpana. Tuan Pavilion Tianji bahkan lebih bingung. Linglong istri, apa yang terjadi? Guru Linglong bergumam, itu dia. Itu benar-benar dia. Adapun Heinu, Jianzhu,
Zhao Lingshan dan yang lainnya. Mereka juga membeku karena terkejut. Sungguh luar biasa memiliki master seperti itu di sisi Chen Shao. Tuan Paviliun Tianji kembali ke akal sehatnya. Dan buru-buru berkata, Linglong, siapa orang ini? Mata Linglong sangat serius. Orang ini adalah penguasa Istana Anyu. Salah satu dari dua kekuatan teratas di seluruh wilayah Bintang 13 Selatan. Dan detasemen puncak transendensi tingkat kedua. Penguasa Paviliun Tianji tiba-tiba menghirup udara dingin. Setelah tinggal di wilayah 10 Bintang Selatan selama bertahun-tahun, dia secara alami telah mendengar tentang rumah Anyu. Di seluruh wilayah Bintang 13 Selatan, ada banyak kekuatan terpisah. Tetapi dua teratas tidak pernah berubah. Yang satu adalah keluarga Tuoba yang legendaris, dan yang lainnya adalah An Youfu. Kedua kekuatan ini bertarung sepanjang tahun. Dan salah satu dari mereka adalah raksasa di domain Bintang 13 Selatan. Tidak disangka bahwa istana penguasa kegelapan Anda akan muncul di sini. Master Paviliun Tianji terlihat bahagia. Saya tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang di alam semesta asli saya dapat menjilat Master Istana Anyu teratas di wilayah Bintang 13 Selatan. Tampaknya kali ini, kami memiliki harapan. Linglong juga terkejut. Penguasa Istana Anyu adalah penguasa tingkat kedua yang terpisah. Dan desas-desus selalu jujur dan murah hati. Anda sangat beruntung. Seperti itu karakternya. Selama percakapan antara Master Sekte Linglong dan Master Paviliun Tianji, ekspresi Mansion Master Anyu menjadi sangat jelek ketika dia melihat bahwa pukulannya tidak membunuh Yuan Mo Patriark. Detasemen tingkat pertama, hati Tuan Istana Anyu tiba-tiba panik. Dia buru-buru menjelaskan, Tuan Muda Chen, tolong maafkan saya atas kesalahan saya. Orang ini memiliki dua jenis aturan detasemen di tubuhnya, dan tubuh fisiknya sangat aneh. Saya tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Petik 2. Tatapan tajam melintas di mata Palace Master Anyu. Boom! Aura yang mewakili detasemen puncak lapisan kedua melonjak ke langit dalam sekejap. Ledakan. Bintang-bintang bergetar. Di kejauhan, pemilik Paviliun Tianji tertegun. Apa situasinya? Dia berkedip dan tidak bisa menahan diri untuk melihat Sekte Master Linglong. Mungkinkah dia salah dengar sebelumnya? Bagaimana dia mendengar bahwa Tuan Istana Anyu memanggil Qin Chen Tuan Muda Chen? Apakah ini gelar kehormatan? Master Sekte Linglong juga tercengang, ragu sejenak, dan berkata, ini, mungkin Master Istana Anyu lebih sederhana. Tetapi pada saat ini, leluhur Yuan Mo adalah yang paling terkejut. Dia memandang Qin Chen dengan marah, dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tuan Istana Anyu. Aura detasemen ganda dari puncak telah menyelimutinya. Nenek moyang Yuan Mo tiba-tiba mati lemas. Buru-buru melihat kristal tengkorak, dan berkata dengan cemas, Senior Boom. Sosoknya buru-buru mundur. Dengan gila-gilaan melesat ke arah tengkorak kristal. Dia tidak berani berkonfrontasi dengan Palace Master Anyu. Karena dia merasa selama lawan menembak dengan sekuat tenaga, dia pasti bisa mati. Pupil Istana Master Anyu menyusut. Dan dia baru saja akan bergerak. Tuan Istana Anyu, berhenti. Qin Chen tiba-tiba berteriak, mencegah Tuan Istana Anyu bergerak. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar ke kehampaan tak berujung dan menatap ke arah Patriark Yuan Mo. Namun, matanya tidak tertuju pada Patriark Yuan Mo, tetapi fokus pada kristal tengkorak di kejauhan. Benda ini memiliki nafas yang luar biasa. Hati-hati. Pada saat ini, leluhur Tuoba juga datang ke sisi Qin Chen selangkah demi selangkah, dan berkata dengan waspada,